Anda masih di kabar siang, pemirsa. Seorang balita di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat harus diamputasi tangan kanannya akibat pembusukan serius setelah dirawat di Puskesmas Bolo. Orang tua korban menuding adanya malpraktek tenaga kesehatan dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Saya dapat itu laporannya, ternyata yang di sini di Puskesmas Bolo, sedangkan itu direkturnya ngapain? Direkturnya yang dianu. Marliana, ibu dari balita yang tangan kanannya diamputasi, tak kuasa menyembunyikan luka hati. Ia menangis penuh kecewa saat meminta pertanggungjawaban Puskesmas Bolo dan RSUD Sondosia, Kabupaten Bima yang dinilai abai menangani anaknya. Tidak bakalan diamputasi, tidak bakalan dioperasi, cuma penyedotan. Pas saya ngomong, dokter takut dengan saya. Arumi Agnia Azkaira, balita berusia 1 tahun 4 bulan asal Kabupaten Bima, terpaksa kehilangan tangan kanannya setelah menjalani operasi amputasi di Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram. Orang tua Arumi mengaku kondisi ini diduga disebabkan oleh kelalaian tenaga medis di Puskesmas Bolo, Bima yang pertama kali menangani anaknya saat demam dan muntah-muntah pada 10 April lalu. Marlina yang juga berprofesi sebagai bidan mengaku infus yang dipasang di tangan kanan anaknya, Arumi, tidak pernah dikontrol hingga 3 hari kemudian muncul pembengkakan. Ibu korban sempat mempertanyakan, namun tenaga medis yang menangani anaknya tersebut menganggapnya hal biasa. Saya selalu menangis, bahkan saya sudah bilang takut anakku diamputasi, tapi mereka malah kayak, ibu terlalu tinggi pemikirannya, ibu terlalu overthinking. Dia ngomong kayak gitu, ibu nggak usah terlalu overthinking, nggak usah terlalu tinggi pemikirannya, anak ibu baik-baik saja kayak gitu. Pada saat juga saya ngomong sama dokternya, malah dokternya, ibu itu tangan ibu, anak ibu cuma peradangan, nggak bakalan dioperasi katanya, cuma hanya penyedotan dan bakalan sampai sendiri. Tapi mereka tidak memeriksa, mereka tidak melihat, mereka tidak pergi melihat keadaan anak saya, tidak. Dia cuma kayak menyampaikan. Tidak ada kayak jangankan memeriksa, melihat saja dia nggak pergi. Tidak ada satupun dokter yang melihat kondisi tangan anak saya. Karena tidak terlihat perubahan, ibunda balita perempuan itu kemudian meminta rujuk paksa karena tangan Arumi semakin parah dan bernanah. Setelah itu, Arumi dirujuk Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram untuk mendapat penanganan lanjutan. Kondisi saat tiba, tangan kanan Arumi sudah menghitam dan jari-jarinya tidak aktif lagi. Ibu dan ayah Arumi pun mengambil keputusan berat. Dengan persetujuan dokter, tangan Arumi harus diamputasi demi menyelamatkan nyawanya. Pihak keluarga juga mengadukan tindakan penelantaran pasien di RSUD Sondosia Bima. Sementara itu, RSUP NTB yang menangani Arumi menegaskan telah memberikan pelayanan maksimal. Saat ini, tim medis yang terdiri dari para dokter spesialis bedah plastik dan dokter anak fokus melakukan tindakan medis demi keselamatan dan kesembuhan Arumi. Provinsi NTB menerima rujukan sesuai dengan kompetensinya, kan? Sehingga saat ini RSUD Provinsi NTB akan fokus pada operasi berikutnya, yaitu rekonstruksi tangannya Arumi yang akan dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi yang kita miliki di RSUD Provinsi NTB, yang insya Allah akan dilaksanakan operasinya ini pada hari Senin ya, hari Senin. Minggu ini kemarin sudah selesai persiapan operasi atau pre-op-nya dari poliklinik, diperiksa dokter anak, kemudian dokter anestesi, kemudian setelah itu baru direncanakan operasi pada hari Senin depan. Pas saya dapat itu laporannya. Bahkan RSUD Provinsi NTB sudah menyiapkan operasi lanjutan berupa bedah plastik di atas pergelangan tangan Arumi. Ia bahkan sudah menjalani rawat jalan karena kondisi klinisnya yang terus membaik. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan.